Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang cara membuat toko online. Yang kedua, uh, untuk yang belum nonton cara install WordPress, silahkan tonton di postingan kemarin ya. Saya munculkan di samping ini. Kali ini kita akan menginstal template yang bagus, gratis, dan ringan lah. Kemudian kita juga akan membahas tentang kita akan menginstal WooCommerce. WooCommerce ini akan mendukung toko online kita karena akan memposting produk-produk kita gitu ya. Terus kemudian kita akan men-setting template, men-setting WooCommerce, dan juga settingan dasar dari WordPress. Langsung saja kita ke praktik. Oke, sebelum kita lanjut di browse, saya mencatat apa yang kita bahas ya. Yang pertama kita akan install template O3, kedua install WooCommerce, setting dasar dari WordPress, setting WooCommerce, kemudian setting template itu sendiri. Kita langsung ke browser. Sebentar, kita buka website yang kemarin. Toko furniture Indonesia WPA. Kita masukkan username dan password. Untuk template kita akan install template-nya. Kita bisa download di sini. Ketiga, template WooCommerce. Nah, di sini. Nah, free download ini, klik aja, masukkan email, kemudian klik subscribe, atau kamu bisa noting aja sih download dan sudah ke download dan sudah pernah download saya ya. Oke, lanjut di sini untuk install template. Di sini tampilan, terus tema, kemudian tambah baru, unggah tema, terus file. Ketiga, oh ternyata ada 3. Nah, pilih ini, saya bisa saja karena udah pernah download ini ya, ketiga. Kemudian install. Aktifkan. Starter set ini. Nah, ini ada 2 pilihan, yang ini free, yang ini pro. Nah, kita coba lihat yang pro. Kalau pengen kalau ada budget untuk membeli yang pro, beli yang pro, tidak apa-apa. Kalau nggak ada, kita pakai yang free aja. Seperti ini, kalau yang free cukup bagus dan cepat untuk loadingnya. Kita import. Oke, ini nanti plugin yang akan ke install ya, dan konten-kontennya juga ikut ke install. Oke, kita tunggu. Jadi nanti yang WooCommerce otomatis sudah terinstall dari sini karena dia support dengan WooCommerce, sudah disupportkan.
Oke, sudah sukses. Nah, kita bisa lihat dulu. Nah, ini kita akan merubah foto-foto dan kata-kata yang sesuai dengan toko online kita. Ke ini aja, return to dashboard. Nah, ini kalau Pro kita dapat beberapa fitur-fitur yang cukup bagus dari template ini, dari Bot3 developernya. Ini plugin yang perlu kita aktifkan ya. Bentar, kita masuk ke plugin. Ini sudah aktif. Nah, ini anti spam kita aktifkan. Nah, kita sambungkan nanti aja. Nah, ini aktif dulu. WooCommerce juga sudah aktif. Nah, ini contoh-contoh produk dari Bot3. Nah, nanti kita bisa menambahkan produk-produk milik kita, kemudian menghapus ini, atau kita mengedit terus mengganti foto dan ini nama sesuai dengan produk kita. Oke, kita close saja dulu. Kita ke settingan dasar WordPress, yaitu ada di setting mana, pengaturan. Nah, ini kenapa Indonesia? Nah, ini ada bahasanya. Kita pilih Indonesia karena kita target penjualan di Indonesia. Terus jamnya kita sesuaikan jam Indonesia, yaitu 0+7 ini. Nah, tanggalnya kita sesuaikan atau kita pilih ini. Kita pilih salah satu ini atau ini skip aja, tidak apa-apa, simpan perubahan. Kemudian settingan dasarnya juga di penulisan. Nah, ini post standar, kategori standar post. Nah, ini kita skip dulu aja, tidak apa-apa. Membaca teks ya, ini pakai kutipan aja. Ini aja, simpan. Ini sudah. Kemudian diskusi kita skip aja dulu, tidak apa-apa. Ini media, ini permalin media ya. Kita lewati aja dulu permalin. Nah, untuk permalin, ini permalin untuk blog, untuk post itu, untuk yang post ini permalin untuk yang post. Nah, kalau pengen ada tanggalnya kasih ini. Nah, kalau aku biasanya yang enggak ada tanggalnya, langsung contoh tulisan ini. Nah, ini kalau yang ini permalin dari WooCommerce, dari produk. Jadi nanti kategori permalingnya, subpermalingnya itu misalnya ya toko furniture, produk kategori, terus kursi tamu apa ini ya, permaling tagnya. Nah, kita sudah simpan aja. Ini tetap aja yang ada di sini aja. Ini privasi, dilewati tidak apa-apa, tidak usah ini yang tadi anti spam untuk mengcounter biar spamnya tidak terlalu banyak. Next kita lanjut ke pengaturan. WooCommerce, kemudian template. Pengaturan WooCommerce itu ada di sini. WooCommerce brand ini kalian bisa mempelajari satu-satu, tapi saya akan lanjut ke pengaturan aja untuk mengatur alamat kita. Alamat toko, misal ini toko putih Jepara ya.
nomor 123 FT 3 RW 1 ini kosongin dari Bapak, kota kan Jepara, negara bagiannya kan Jawa Tengah, kode posnya 594 misalnya 59421 atau 12 ya, lupa. Lokasi penjualan kita target ke Indonesia aja, ke negara tertentu Indonesia. 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 Untuk pengirimannya, lokasi pelanggan standar, belanja di lingkup negara atau wilayah. Ini kayaknya jangan apa, aktifkan kupon kalau ada kupon. Ini mata uangnya kita ganti rupiah. Posisi mata uang di kiri kan. Kalau sudah, simpan. Ini kalau kita pengen tetap ada diskon, tidak apa-apa. Nah, kita lanjut ke produk. Ini sudah ada di shopping, halaman toko. Jadi kita bisa merubah halaman ini, misalnya bukan shop ya, di halaman misalnya etalase, kita buat halaman tentang etalase. Nah, ini bisa diganti di sini. Nah, ini perilaku untuk misalnya pengguna atau pembeli itu mengklik keranjang, dia otomatis langsung masuk ke keranjang. Tapi ini kita pakai acak aja. Nah, nanti saya contohkan ya. Ini skip tidak apa-apa. Skip tidak apa-apa. Berarti tidak ada perubahan ya. Nah, ini kita bisa pelajari. Kalian bisa pelajari satu-satu. Inventaris, terus produk yang dapat diunduh. Nah, itu coba ekspor sendiri aja. Saya setting besar-besarnya aja, seperti yang umum tadi ya. Nah, ini zona pengiriman. Nah, tidak usah saya setting, kalian bisa pelajari sendiri. Mungkin kalau memang perlu settingan detail, nanti saya akan share di video lain aja. Nanti kalau saya share ke sini, kepanjangan videonya. Pembayaran, akun email, integrasi, coba pelajari satu-satu dan pahami. Ini sangat bermanfaat untuk tampilan website kita lebih profesional sih, kayak gitu ya. Mungkin untuk dasarnya ini dulu aja. Next kita lanjut ke settingan template. WooCommerce sudah, kita ke settingan template. Settingan template di tampilan disesuaikan aja. Kita urutkan satu-satu. Oke. Kita merubah di sini dulu. Untuk general, latar belakang, ini kalau kalian pengen background seperti apa, bisa pilih gambar. Scroll to top. Nah, ini scroll to top nanti muncul di sini. Ini saya aktifkan ya. Ini disable. Oh, sudah ini kan. Ini scroll to top. Oke. Nah, ini button itu ini
ganti settingan-settingan yang mungkin bisa kalian kreasikan ya. Saya lewati aja, ini sudah belum ada perubahan di sini untuk yang generalnya ya. Untuk header, identitas situs, ini kan logo, ini kan logonya Botiga. Nah, kita ganti aja, singkirkan, pilih logo, dan saya sudah membuat logo sederhana pakai Photoshop, simple, apa adanya aja dulu gitu. Sudah saya convert ke PNG. Convert saya PNG karena nanti berpengaruh di background itu ya. Ikonnya juga sudah saya simpan, jadi pilih ke desktop ini ya. Ini logo, ini ikonnya. Kita langsung masukkan semuanya aja, tidak apa-apa. Ini logo. Tadi kan masuknya di logo ya, pilih. Ini disuruh cropping, kita lewati aja. Nah ini logo kita sudah bisa kita perbesar dikit, kita ke 130 atau 150. Oke. Ini kalau kita checklist, tulisannya itu akan muncul, ini tulisan ini akan muncul. Kita unchecklist saja. Ikonnya kita singkirkan juga, pilih ikon yang sudah kita masukkan tadi. Ini lewati aja. Nah ini sudah berubah dia. Nah, ini kan sudah belum tak refresh. Nah, ini nanti berubah kayak ini. Oke, di tampilan ini sudah terbitkan ke gambar tajuk. Nah, kita lewati aja, kayaknya tidak sentuh. Topbar itu di sini. Ini topbar. Kita bisa hilangkan, jadi nanti tampilan kayak gini ya, tampilan kayak gini. Itu topbar. Kalau pengen tetap tampilkan, misal ditampilkan ini teks kan tetap ya, ini juga bisa dihilangi sih sebenarnya. Nah, bisa kita tampilkan. Ini ada pilihan ditampilkan di mana aja, di semuanya misalnya. Ini ada sosial juga, nanti muncul di sini. Nah ini sosial berarti belum keisi, di sosial belum keisi. Ini harus diisi, misalnya Facebooknya apa, bisa add new, Instagramnya apa. Nah, untuk teks itu di sini, ganti teksnya, misalnya dapatkan potongan harga 10% di setiap pembelian pertama dan menjadi furniture ya di sini aja. Sebentar, ini kenapa nah, ini sudah muncul. Oke, terus, kalau kalian nggak ingin memunculkan ini, biar agak simpel aja, nggak masalah, kayak gini misalnya. Nah, ini style ini tentang untuk stylenya ini, misal pengen warna backgroundnya ganti biru, nah ini bisa kita standarkan dulu aja. Nah, ini pengen agak lebar tingginya, nah, kita biasakan aja. Contrastnya, bordernya ini pengen agak tebal, nah bisa kita standarkan aja. Ini contained sama full weight ya, contained. Ini dia nanti ada perubahan lah.
ada perbedaan. Kita pakai dasar full width aja dulu. Oke, sudah. Main headernya ini ada 5 pilihan untuk headernya ini. Header itu kepala, ini kepalanya ya. Yang ini kan body, yang paling bawah ini footer. Untuk headernya ini ada 5 pilihan style, ada 5 pilihan layout yang bisa kalian inginkan sesuai dengan kesukaan kalian ya. Bisa coba satu-satu aja. Begini, kalian cocok yang logonya itu di tengah atau di pinggir ini. Kalau aku pilih ini aja, simple. Untuk settingan ini, menu position bisa taruh di tengah, misalnya kayak gini, atau di left di sini. Katanya lebih cocoknya di kanan. Pakai full width aja. Konten ada perbedaan sih, konten dia tidak terlalu full gitu. Dia kesini. Kalian lebih suka yang mana terserah. Untuk sticky header ini kan ketika kita scroll ke bawah, nah ini kan hilang. Untuk sticky ini nanti nggak hilang dia. Dan ini ada 2 pilihan. Ada sticky yang selalu dia sticky kayak gitu. Ada yang on scroll ketika ini kan langsung muncul ya. Nah, kalau on scroll dia hilang untuk sementara, tapi ketika kita ke atas dia muncul. Nah, kalau saya cocok di sticky ini dia. Nah, pengen misalnya tidak dimunculkan icon catnya kayak gitu, kita munculkan aja karena kita toko online yang nanti ada harganya kayak gitu. Kita lanjut ke mobile header. Untuk mobile header ini karena untuk HP misalnya gadget atau apa ini ya, ini yang kita bisa menyesuaikan agar tidak kayak gini. Ini kan kecilan gitu ya. Kita pilih yang simple aja, misal yang ini aja. Nah, ini seharusnya bisa dihilangin. Sebentar. Nah, ini kan hilang dia. Gitu. Ini ada 2 pilihan untuk off canvas mode nya. Misalnya ini dia full ke sini kayak gini. Kalau cuma ini dia sampai sini. Oke. Nah, ini kalian bisa coba-coba sih. Apa ini mendingan kita hilangin aja ya. Sebentar. Di sini ada sticky untuk mobil enggak ya? Berarti ini mending kita hilangin aja untuk yang top barnya ini. Dengan kayak gini. Terus mobil header. Untuk logonya kita perbesar juga. Nah, untuk mobil ya kita perbesar 230 sesuai ini sih. Ini kan panjang punya saya, jadi agak. Oke, sudah. Kita coba. Misalnya untuk gadget, oke, ini jadi bisa ditambah terus besar.
simpan. Oke. Ini warna, kalau kalian pengen merubah warna-warna, tapi saya nggak mengarah ke situ sih. Nah, bisa kalian coba-coba. Tipografi juga untuk hidungnya, misalnya ini font-fontnya apa, and height-nya berapa, gitu. Spasinya berapa, tidak saya rubah ini biar sesuai dengan tempat aja gitu, jadi tidak usah rubah. Nah, ini untuk blog, misalnya saya buka blog ya, ini ya, kita berubah ke tampilannya aja. Nah, blog arsip, nah, ini ada beberapa pilihan, 6. Yang pertama ini dia satu kolom tapi full width-nya. Ini juga dua kolom, satu kolom, dua kolom, satu kolom, dua kolom. Ini ada set image sama set kontennya. Nah, ini acak dia, ada yang besar, ada yang kecil. Kita pakai yang ini aja. Nah, ini nanti ada setbarnya. Nah, setbar ini bisa diaktifkan. Nah, ini setbarnya. Ini nanti kita rubah semua ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk lebih detailnya, settingan lebih detailnya ya, kalau pengen. Nah, bisa ditaruh di sebelah kanan, bisa ditaruh di sebelah kiri untuk fitur image-nya. Untuk settingnya juga bisa dialihkan ke bagian kanan gitu. Nah, ini sesuai dengan keinginan Anda lah, kalian pengen yang gimana. Image size-nya juga bisa kalian perbesar kayak gini. Nah, ini tampak ini live aja ya, ini kan center, nah, kita pakai yang live aja ya. Nah, ini misalnya ini spasi title-nya, ini tidak usah di apa. Oke, sudah selesai. Single post. Ini settingan kalian bisa coba-coba juga sih. Nah, karena ini kayaknya videonya sudah panjang, kita lanjut aja. Untuk settingan WooCommerce-nya, untuk settingan WooCommerce, tadi kan settingan WooCommerce dasarnya ya. Ini settingan WooCommerce untuk tampilannya ya, gitu. Misalnya shop ini ya. Nah, ini kan tampilan shop. Nah, kita bisa mengotak-atik. Tampilan halaman toko bisa kategori bos produk. Kalau aku suka ke produk aja. Kalau kategori dia munculnya kategori ini gitu, kurang kaya lah. Kecuali kalau memang produknya sudah banyak, nah, kalian bisa per kategori ini, tidak apa-apa. Nah, ini bisa dicoba juga, ada fungsi-fungsinya lah. Single produk, nah sebentar saya contohkan. Single produk, nah, kita setting apakah pengen yang feature image, galeri image-nya itu di bawah, atau hanya slide aja, atau di kanan. Ini di kanan, ini di kiri sama di kanan. Kalau aku sih lebih suka yang kayak gini. Kalau kalian suka yang galeri image-nya di bawah, ya tidak apa-apa, kayak gini. Lebih suka yang ini biarkan aja, karena kita price-nya tetap nanti muncul kayak gitu. Ini SKU nya itu ada di
SKU itu seharusnya di sini, tapi ini berarti tidak ada SKU nya. Ini kan kategori kosmetik gitu. Hashtagnya recent view ini diaktifkan nggak apa-apa, related product aktif juga nggak apa-apa. Oke, pemberitaan toko ini Bu lewati aja dulu. Katalog produk, nah ini katalog produk. Nah ini kan 3 kolom, nah pengen nambahin misalnya 4 kolom. Nah raw per page nya ini kalau ke sini itu kolom, ini kolom ya. Kalau raw per page nya ini 3, 1, 2, 3, ini 3. Nanti kalau barangmu banyak bisa kalian kasih raw per page nya 5, jadi 5 kali 4. Nah nanti ada 20 produk per page nya. Ini click aja, kalau list dia nanti panjang gitu ya. Nah breadcrumb-nya tetap dimunculkan aja ini, karena membantu di SEO nya nanti. Ini result icon kan ditampilkan nggak apa-apa, sorting juga ditampilkan nggak apa-apa, description title ini ditampilkan nggak apa-apa. Ini untuk layout view-nya, layout produk card-nya. Kalau saya lebih suka yang ini memang. Ini atau ini terserah kalian. Ini harga di bawah, ini harga di sebelah. Untuk add to chart-nya, add to chat button-nya itu ada di bawah. Ini tampil aja. Atau kayak ini dia tidak ada, ini tidak ada. Kalau dia ada kan tidak apa-apa, karena kita sudah ada harganya kan. Quick view-nya, quick view itu kayak gini. Nah ini kan kelamaan ya, tidak apa-apa sih kalau pengen dimunculkan. Kalau saya hilangin aja. Nah nanti langsung ke tombol keranjang. Kalau pembeli langsung ke tombol keranjang, nggak ke view. Kalau dia pengen view, dia klik di sini, dia mengarah ke single product tadi. Text element bisa kalian letakkan di left atau right atau center gitu, kayak gini. Dan juga yang mana gitu. Nah, ini kalau misalnya ada sale promo kayak gini, ini ya dia muncul di sini. Itu ini kategori tadi kalau pengen kategori layout per kategorinya. Oke, sampai sini. Kemudian charts-nya kita lewati aja, tidak apa-apa. Gambar produk juga kita lewati, pembayaran juga lewati, search-nya juga kita lewati. Ini dia search kan ini. Nah ini kalau kita aktifkan aja, kita klik nanti muncul di sini. Nah ini tapi keberatan, nanti kita mati aja, tekan dulu, kita kembali ke home, next di footer. Kita bisa port ini kita bisa hapusin biar agak profesional gitu. Di footer widgetnya, footer widget ini kita bisa memilih, kita biarkan aja dulu yang ini. Nah nanti kita bisa merubah kayak misalnya ini tentang toko kita, bisa terangkan di sini gitu. Terus di sini link-link tentang company profile kita, terus ini link-link tentang informasi produk kita gitu. Dan nanti bisa kalian pelajari sih lebih lanjut untuk itu. Next, ini ada 2 kolom, yang satu social profile, yang satu Reddit-nya.
kita hapus yang kredit ini, tapi sampai di sini aja, jadi hilang yang Power Paypo 3 ini, jadi langsung toko furniture kayak gitu. Nah, Facebook kalau kita punya gitu. Atau bisa kalian bisa satu kolom aja, nanti dia ada di tengah-tengah kayak gitu. Nah, kayak gitu. Atau kalian juga kalian full weight gitu ya. Sudah sampai footer. Nah, menu ini, menu kalian bisa menyesuaikan menunya. Nah, ini footer tadi dia di settingannya itu di menu-menu kayak gitu, kalian bisa setting di menu. Ini widget, terus pengaturan Belanda, ini tadi yang di WooCommerce dasar tadi ya, widget ini kita nyeting footer, nambahi apa di sini bisa, atau di page lain juga bisa. Ini CSS, kalau kalian pengen nambah CSS yang sudah ngerti tentang CSS, tentang style, kelas dari CSS, bisa ditambahkan di sini. Nggak kalian tambahkan di template-nya, tapi kalian tambahkan di sini aja, karena ketika template-nya update dan kalian ngedit di template, itu akan terhapusi, akan hilang, ketumpui dengan yang template baru kayak gitu. Oke, gitu dulu, kita lanjut, kita terbitkan dulu, terus kita lanjut untuk penataan ini ya. Nah, kenapa bisa, gimana sih nyeting ini, ngerubah ini, kita langsung aja close. Untuk ngedit ini di tampilan home, nah kita masuk di laman ini. Ini blog, ini chat, ini check out, ini home. Di home ini loh, ini settingannya di home ini my account, ini draft, ini privasi polisi, keterangan tentang keamanan kita gitu, sampel. Ini shop yang muncul tadi. Nah, kita ke home ini. Kalau pengen nambah halaman, misalnya ya tentang apa ya, halaman tentang cara pembayaran, cara pengiriman, syarat dan ketentuan, penambahan page-nya itu di sini. Nah, ini di laman, kita edit aja. Kita akan merubah ini. Ini kan bukan produk furniture ya. Ini kan produk apa ya? Ini produk apa? Gitu. Untuk merubahnya di sini. Jadi elemen-elemen dari WordPress yang terbaru itu lebih mudah dan lebih simple sih untuk menata tampilan UI kita lah, user interface kita, website kita. Ini pengaturan generalnya, ini backgroundnya ya di sini. Ini bisa kita remove. Nah, kalau ini untuk merubah fotonya itu di produk. Ini kan tentang background kayak gitu. Tentang background sih. Nah, kita coba di sini. Saya ingin merubahnya di misalnya ruang tamu. Nah, saya akan mencari produk tentang ruang tamu. Kebetulan saya belum menyiapkan, kita cari di internet saja. Free image, no copyright. Nah, kita cari di sini aja, di
di Bixby atau Pixel. Ini Pixel lumayan untuk mencari foto-foto footage yang gratis gitu. Misalnya ruang tamu itu apa, living room. Nah, kita cari yang kayu aja karena produk-produk saya itu tentang kayu gitu. Ini misalnya ini bagus ya, ini coba nanti saya cari yang lain dulu. Ini bagus ini kita besarkan biar dia menjadi besar, terus kemudian kita dapat free dan do. Nah ini oke, kita lanjut. Nah, ini general backgroundnya kita remove, kita ganti yang tadi bekas di download ya. Rubah nama aja biar nggak sama yang di tadi. Koleksi ruang tamu di harga murah. Nanti kita hapus setelah kita ganti di produk-produknya. Pilih aja ini. Kalau pengen langsung dimasukkan teks ALT nya, judulnya bisa kalian masukkan karena ini bisa membantu di SEO nya. Masukkan aja. Nah, bagus. Ini bisa kita ganti misalnya home living room, modern and minimalis. Bisa ganti warna, kalau hitam kan kurang jelas, kita warna putih aja. Warna teks putih. Oh, putih malah enggak nganu ya. Apa ya berarti? Kosongkan hitam. Berarti kita warnai di backgroundnya aja, latar belakangnya warna putih. Tapi kok jadi kosongkan aja lah gitu. Nah, nanti bisa dipakai sendiri. Shopno. Nah, kita yang ini kita arahkan ke shop. Pilih berikan pilih ini tadi ya. Shop ini sesuaikan sih kalau pengen menampilkan di kategori ini. Feature image. Nah ini kita ganti sesuai dengan keinginan kita sih. Misalnya feature image kita ganti koleksi terbaru, koleksi furniture terbaru misalnya. Nanti dapatkan harga spesial untuk pembelian segala jenis furnitur di sini. Nah ini nanti bisa diganti di produk yang ini juga kita ganti aja
background, kita cari apa, bedroom ya, coba bedroom ya, bedroom yang bagus mana ya, ini bagus tapi tidak muncul kayunya, sedikit kayunya. Ini bagus. Cari yang lain dulu. Kayu, cari yang kayu. Nggak nemu ya. Ya udah tadi aja. Sudah. Bedroom furniture for sale, bisa. Terlalu besar ya, minimal 2 MB ya, kita rubah ya. Ukurannya ganti berapa, 2450. Save for web. Ini PNG ganti JPEG. Hack. Oke, kita simpan. Oke, tadi tak simpan di mana? Desktop. Sorry. Oke. Nah, bagus. Shop. Tampilkan di shop dulu aja, nanti kalau sudah ada kategorinya linkkan ke kategori yang kalian harapkan. Oke. Ini juga ngerubahnya, kita harus menyiapkan itu sih, bahan-bahan atau materi-materi gambar, salah satunya sama konsep-konsep kata narasi yang harus kita tampilkan nanti agar narasi itu menarik, fotonya juga menarik kayak gitu. Mungkin itu dulu settingan dasar dari template-nya. Kalian bisa coba-coba, dan ini akan saya setting lebih lanjut, menyiapkan materi-materi yang dibutuhkan, narasi kayak gitu, tapi bukan saya video, tidak saya video karena nanti videonya memang panjang kayak gitu. Kalau sudah jadi kalian bisa lihat di toko saya kayak gitu, intinya settingan template-nya. Next kita akan membahas yang ketiga, yaitu pelacin-pelacin yang kita butuhkan untuk
website biar dia SEO friendly, kemudian keamanan dari website, dibutuhkan plugin apa, terus menyambungkan ke Google biar indeksnya bagus. Itu nanti ada beberapa, nanti kita susun materi videonya itu apa aja, nanti kita susun dan kita akan buat. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kalau ada pertanyaan kayak gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.